Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Nah, ini kegiatan saya di pagi hari. Saya pengen masak dulu nih teman-teman. Saya punya ikan asin sontong sama sisaan ikan asin yang tipis-tipis, nggak tahu namanya apa ini ya. Sudah saya bersihin semua, sudah saya cuci. Jadi nanti tuh pengen saya tumis campur sama jagung yang udah saya pipil. Kemudian untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, ada petek juga, ada kemangi, ada terong gelatik atau terong lalap ya. Terus ada tomat gemading sama cabenya ya. Pokoknya semua bahan itu sudah saya cuci bersih. Nah, untuk bumbunya itu ditumis aja seperti biasa, bawang merah, bawang putih gitu ya. Ini mau saya potongin dulu terong lalapnya. Kemudian saya rendam menggunakan air garam supaya nanti keluar item-itemnya ya teman-teman. Nah, motongnya itu seperti ini aja, kemudian diaduk-aduk sebentar, biarkan ya, nanti kan airnya tuh jadi hitam gitu teman-teman. Nah, untuk bumbunya itu ditumis aja, bawang merah, bawang putih, kemudian cabenya itu campur, ada cabai hijau, cabai merah, cabai rawit ya. Kemudian saya tambahkan juga pakai tomat teman-teman, ada daun salam, lengkuas, daun jeruk juga, sama serai. Nah, ikan asin sontongnya itu dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian ada ikan asin tipis, saya nggak tahu nih namanya apa teman-teman. Terus saya goreng dulu, jangan terlalu kering takutnya nanti pahit ya teman-teman. Nah, kalau udah mateng gitu ya, ini saya tiriskan dulu. Kemudian sisa minyaknya itu untuk menumis teman-teman. Jadi tumis dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, berikut sama bumbu aromatiknya ya, kayak lengkuas, daun salam, kemudian serehnya juga gitu. Kemudian masukkan petenya teman-teman, saya tuh lebih suka petenya yang mateng ya. Kemudian masukkan juga cabenya ya teman-teman. Kalau udah masukkan juga terongnya tuh kan, airnya hitam ya teman-teman. Ditumis-tumis sampai wangi, sampai agak matang. Kemudian masukkan ikan sontongnya nih teman-teman. Jadi ini tuh kayak cumi tapi gede, jadi saya namain aja ikan sontong. Lalu masukkan gula dan penyedap kaldu jamur ya. Kali ini saya tidak tambahin garam karena ikan asinnya itu masih asin ya, padahal udah dicuci bersih teman-teman. Kalau ikan yang tipis itu setelah dicuci nggak terlalu asin gitu ya. Kemudian masukkan jagung yang udah dipipil, ditumis-tumis aja sebentar karena jagungnya kan cepat matang ya teman-teman. Kalau udah masukkan tomatnya. Nah, ditumis lagi, kemudian masukkan kemanginya. Udah seperti ini aja, udah matang nih teman-teman. Jadi kali ini saya masaknya tuh agak banyak, karena kali ini teman saya tuh mau datang nih teman-teman dari Cilacap. Jadi dia tuh kayaknya seneng dimasakin tumis ikan asin seperti ini. Nah, untuk teman makannya itu saya goreng tahu bakso, tapi diselimutin pakai telur teman-teman. Sebelumnya saya goreng dulu kerupuk ya. Kayaknya kalau makan tanpa kerupuk rasanya kayak ada yang kurang gitu teman-teman. Nah, kerupuknya udah digoreng semua ya. Ini saya cepetin videonya karena takut durasinya terlalu lama ya teman-teman. Kemudian setelah goreng kerupuk, ini saya goreng tahu baksonya nih teman-teman. Jadi kalau gorengnya polosan enak juga, cuman kalau ditambahin pakai telur rasanya lebih gurih teman-teman. Lalu ini saya goreng telur dadar ya. Telur dadarnya itu seperti biasa diorak-arik aja seperti itu. Saya potongin aja sekalian di wajan. Kemudian nggak lengkap dan nggak nikmat rasanya kalau makan tanpa sambal. Jadi saya mau bikin sambal yang digoreng. Ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terasi, tomat, daun jeruk, semuanya digoreng. Kemudian tambahkan gula pasir dan penyedap kaldu jamur teman-teman. Tambahkan garam sedikit karena udah pakai terasi, takutnya nanti keasinan ya. Nah, masakannya seperti ini aja ya. Saya tambahkan pakai lalap timun, kemudian pakai kerupuk. Masya Allah, menu yang sederhana. Ini tuh Mbak Tita juga suka banget, temen saya juga kayaknya sih suka. Makanya nanti kalau udah sampai biar langsung masak, langsung makan teman-teman. Dan ternyata pas selesai masak, teman saya datang nih dari Cilacap. Oke, sekarang saya makan dulu nih bareng-bareng teman-teman, bareng sama Mbak Tita juga. Nih makanya pakai tangan di bawah, nggak mau di meja makan teman-teman, katanya enakan gelaran. Masya Allah, nikmatnya luar biasa.
Nah, kata teman saya tuh, tumis ikan asinnya enak banget, jadi dia mau bungkus dibawa pulang. Masya Allah seneng banget rasanya kalau masak, dihabisin, apalagi anak-anak, suami, saudara, ataupun teman suka, mau dibawa pulang rasanya tuh bahagia gitu, seneng gitu teman-teman, bahwa masakannya itu laku ya. Kalau masak tapi nggak ada yang makan rasanya sedih, udah capek-capek masak gitu ya teman-teman. Nah itu Mbak Tita nggak suka kemangi, jadi ditaruh di piring mamahnya. Kalau saya apa-apa suka ya, yang penting halal gitu teman-teman. Nah kalau kemangi katanya sih bikin keringat kita tuh nggak terlalu bau gitu ya teman-teman. Oke, sekarang saya makan dulu ya. Nah ini kegiatan saya di sore hari ya teman-teman. Jadi tadi teman saya tuh udah pulang ya. Udah saya anterin sampai Sokaraja karena beliau naik bis. Terus langsung aja ini saya mau beberes. Jadi tadi tuh teman saya pengen nengokin saya katanya karena di grup itu saya jarang banget komen. Terus apa namanya, jawab japrinya juga lumayan lama gitu teman-teman, karena sekarang tuh kalau lihat tulisan kayak dempet-dempet gitu loh teman-teman, padahal saya kan udah pakai kacamata ya, karena saya minus silinder plus juga gitu. Mungkin harus periksa mata lagi, karena kalau nggak pakai kacamata bener-bener pusing teman-teman. Makanya kayaknya nanti insya Allah deh, kalau ada waktu pengen periksa mata lagi gitu ya, mungkin minus silindernya atau plusnya itu nambah. Kalau plus itu kan tergantung dari usia ya teman-teman. Kalau minus silinder itu kalau saya jalan atau naik motor nggak pakai kacamata, aduh itu bahaya banget. Jadi kalau minus silinder itu lihat sesuatu itu kayak ada bayangannya gitu teman-teman, kayak double. Oke, ini saya bersihin sofanya dulu ya teman-teman. Semuanya saya vakum supaya benar-benar bersih ya, debunya itu langsung kesedot. Nah kalau untuk bersihin meja gitu, ini saya pakainya kanebo yang lembab ya teman-teman, supaya debunya itu nggak terbang-terbang. Oke teman-teman, tadi saya udah bersihin sofa menggunakan vakum aja. Alhamdulillah saya punya vakumnya yang murah meriah 200 ribuan, tapi lumayan banget ya teman-teman, karena bisa untuk membersihkan sofa, apalagi di bagian lipetan-lipetannya itu ya. Jadi kalau pakai sapu lidi kayak kemarin kan digeblokin pakai sapu lidi gitu ya, itu sebenarnya juga bersih mantep, tapi debunya itu ya kemebul kemana-mana gitu, terbang kemana-mana ya. Nah kalau untuk vakum itu lumayan ya. Vakumnya walaupun murah, tapi menurut saya sih bermanfaat banget, bisa diganti-ganti kalau untuk bersihin sofa, apalagi lipetan-lipetan itu yang ujungnya lancip gitu teman-teman. Nah kalau untuk lantai juga ada sendiri gitu ya, tinggal dicopotin aja, dipasang-pasang gitu teman-teman. Nah udah, lanjut ini saya bersihin tralisnya sama bersihin kaca ya, karena udah kusem banget teman-teman. Terus ambalannya juga tadi udah saya bersihin. Lanjut saya bersihin kamar depan, ini kamarnya Mbak Tita. Sebenarnya Mbak Tita tuh ada, dia sebenarnya juga pengen bersihin, cuman saya bilang mama aja yang bersihin, karena kalau Mbak Tita yang bersihin rasanya kayak nggak bersih dan nggak rapi gitu teman-teman, tinggal ditarik-tarik doang gitu loh. Kalau mamanya itu kan pakai dikebutin, pakai dilapin gitu. Kalau anak-anak suruh ngerapiin ya mau sih jalan, cuman ya itu nggak mantep gitu ya, nggak digeblokin seperti ini, hanya ditarik-tarik aja spraynya. Nah saya tuh kurang sek gitu, tapi paling nggak ya dia mau aja dulu, perkara nanti diulangi lagi sama saya nggak masalah sih. Nah untuk kaca lemari juga saya lapin supaya tidak terlalu kusam ya. Untuk cermin yang di dinding itu juga nanti mau saya lap menggunakan kanebo aja gitu teman-teman. Sekalian aja saya juga mau ngecek barangkali ada botol-botol parfum yang udah habis, tapi seperti biasa nggak dibuang gitu. Saya juga heran kenapa gitu ya, harus mamahnya yang buangin. Terus kayak kertas-kertas pating serumpel gitu ya, nggak dibuang juga. Makanya saya cek-cek kira-kira kertasnya yang udah
nggak kepake kayak ada struk-struk atau nota belanja di Alfa, Indomart kayak gitu tuh disimpenin aja gitu ya. Maksudnya nggak disimpen sih sebenarnya, cuman malas ngebuang. Saya juga heran kenapa anak-anak seperti itu ya. Alhamdulillah beberes kamar depannya udah selesai nih teman-teman, dan lumayan rapi lah ya seperti ini. Nah lanjut saya bersihin kaca di bagian depan. Jadi rumah saya itu memang sering banget tutupan kalau Mas Dudul itu lagi nggak main ya. Jadi memang saya tuh agak-agak protektif juga sama Anabul. Walaupun hanya kucing kampung gitu ya, tapi kalau udah jadi kucing rumahan itu kan memang harus saya jaga, karena takutnya kan ini lagi musimnya nggak tentu ya, kadang-kadang hujan terus panas banget gitu ya teman-teman, takut nanti ada virus gitu. Terus kotor karena Mas Dudul kan kadang-kadang suka tidur di kamar gitu ya, kalau dia main di luar takutnya nanti naik-naik gitu kan, nggak bersih gitu, kotor teman-teman. Nah kalau di dalam rumah aja kan aman ya, yang penting disediain makanan, vitamin, minuman, terus diajak main juga gitu sama anak-anak ya, main tikus-tikusan gitu teman-teman. Nah ini saya bersihin meja teras ya, apalagi meja teras tuh pasti banyak banget debunya karena posisinya kan di luar ya. Kalau ini namanya Poni, jadi dia tuh sebenarnya bukan kucing saya, nggak tahu kucing siapa, cuman selalu datang ke rumah gitu ya minta makan. Karena memang setiap pagi, sore, dan malam itu saya sediain minuman dan makanan gitu ya untuk siapapun kucing yang datang di rumah gitu. Jadi kadang-kadang di rumah saya itu di depannya itu suka banyak banget kucing pada main. Mungkin suka ngobrol ya, oh di rumahnya Mbak Tita itu banyak makanan, makanya kucing pada suka berkumpul gitu teman-teman. Gak mungkin juga saya usir, kan kasihan ya. Saya berpikirnya dia itu punya nyawa gitu. Nah teman-teman, jadi saya tuh bersihin teras dulu ya. Jadi mumpung ada di luar, habis bersihin kaca, kemudian saya nyapu ya. Nanti nyapu dalamnya itu menyusul gitu. Biar nggak mondar-mandir buka pintu teman-teman. Takutnya nanti kalau pintu kebuka tuh Mas Dudul langsung beradat pergi gitu loh teman-teman. Saya nyarinya nanti susah lagi. Sebenarnya kalau main pulang sih, cuman kadang-kadang dia mainnya suka ke sawah-sawah. Takutnya kayak kemarin itu mungkin kejebur got gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak mau ribet mandiin lagi gitu ya. Nah tugasnya yang mandiin Mas Dudul itu Mbak Tita, karena kalau Mbak Tita tuh telaten banget ya, motongin kuku, bersihin telinga, sikat gigi juga gitu ya, terus dimandiin jadinya wangi gitu teman-teman. Nah setelah depannya beres, baru deh saya bersihin di bagian dalam ini ya. Jadi kalau lantai itu kadang-kadang saya vakum, kadang-kadang juga saya sapu, tergantung dari kebutuhan. Kalau debu atau kotorannya banyak itu saya lebih suka menggunakan sapu, karena vakum saya itu kan bukan vakum yang mahal yang terlalu kuat gitu ya teman-teman. Jadi waktu ngecasnya, maksudnya waktu pemakaiannya itu nggak bisa lama banget, paling nggak satu rumah deh, terus nanti baterainya lowbat gitu teman-teman. Jadi kalau lantai saya lebih sering menggunakan sapu, tapi kalau untuk membersihkan sofa itu saya lebih suka menggunakan vakum gitu. Jadi teman-teman, kalau rumah saya itu pagi sore disapu tetap aja banyak banget kotoran, terutama rambut yang rontok, terus pasirnya Mas Udul yang berantakan seperti ini. Makanya saya lebih suka menggunakan sapu aja daripada pakai vakum gitu ya. Paling vakum saya perlukan untuk membersihkan kayak sofa, kasur gitu. Lanjut ya, ini saya mau nyuci kipas angin. Jadi rencananya sih 2 kipas angin mau saya bersihin, cuman pas di video ini tuh hanya 1 kipas angin aja ya, takut durasinya itu terlalu lama teman-teman. Alhamdulillah sih saya pakai kipas angin Miyako ini awet ya, dan bersihnya tuh gampang banget karena tinggal dilepas pasang aja sih, tinggal dicungkil aja pakai pisau atau pakai obeng gitu ya teman-teman. Terus saya guyur aja pakai air, karena kalau cuma dilap rasanya kayak kurang bersih gitu teman-teman. Saya nggak tahu ya gimana cara teman-teman membersihkan kipas angin ya. Kalau saya seperti ini sih alhamdulillah aman, tidak ada kendala apapun, asal kabelnya itu tidak terbuka atau tidak lecet, insya Allah nggak konslet ya. Asal kabelnya itu nggak ada yang lecet atau terbuka gitu ya teman-teman, takutnya kan nanti konslet ya kalau ada bekas gigitan tikus ataupun
kebuka gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau dilap aja juga bisa, cuman rasanya kayak ada yang kurang srek gitu ya, kurang bersih teman-teman. Nah yang penting ujung stop kontaknya itu juga jangan sampai basah sih, makanya pas nanti guyur air itu dipegangin dulu gitu teman-teman, supaya apa namanya, tidak kecipratan gitu. Nah seperti ini. Jadi mohon maaf kalau cara membersihkan saya ini salah ya, tapi selama ini saya pakai kipas angin dan bersihnya dicuci seperti ini sih aman-aman aja sih, nggak ada kendala apapun. Nah setelah dicuci kemudian saya lap menggunakan kanebo yang kering ya teman-teman, supaya menyerap air. Alhamdulillah udah selesai nih, tinggal kipas angin yang di kamarnya kakak, tapi mohon maaf tidak saya videoin ya, karena durasinya udah lumayan panjang. Dan alhamdulillah banget ternyata tanpa disuruh ini Mas Jaler bantuin mamahnya ngepel. Lihat mungkin ya, mamahnya bikin video sampai gobios keringat seperti ini. Dan ternyata di belakang juga Mbak Tita lagi cuci piring. Saya seneng banget kalau anak-anak itu kerjasama seperti ini ya, jadi meringankan pekerjaan mamahnya gitu teman-teman. Nah jadi cucian piring dari siang itu baru dikerjakan sekarang, tapi nggak apa-apa karena Mbak Tita juga tadi tuh iseng-iseng bikin sate gitu. Kemarin udah saya bikinin sate, tapi dia tuh pengen nyoba bikin sendiri. Nah alhamdulillah pekerjaan saya kali ini udah selesai semua, dibantuin sama anak-anak. Terus ini saya lagi lap lagi kipas anginnya, sekalian nyoba apakah tidak ada kendala. Alhamdulillah semuanya beres. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.